Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang pertama, marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat yang membuat kita masih bisa merasakan indahnya Ramadan 2021 ini, dan di sini kita bisa memaksimalkan diri kita pribadi untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kalinya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Anggoro yang telah meluangkan waktu paginya. Bahkan biasanya kalau kemarin itu kegiatan pertama untuk diskusi Brilian ya dilakukan sebelum berbuka atau kegiatan menjelang berbuka, tapi yang hari ini kita coba lakukan pagi itu kan masih semangat, masih fresh, untuk berpikir pun masih fresh juga karena belum memikirkan banyak hal, apalagi ini weekend ya. Dan kali ini untuk diskusi Brilian dan yang tentunya baru kedua ini di bulan 2021 ya, ini diskusi yang kedua akan dibawakan atau akan dinarasumber oleh Mas Anggoro. Nah, Mas Anggoro karena kemarin itu saya menjadi narasumber juga, dan sekarang temanya juga sangat menarik. Temanya masih terkait dengan dunia Ramadan dan disabilitas. Nah, kalau kemarin itu kita melihat dari satu jenis disabilitas saja, apa sih yang dilakukan disabilitas netra saat menghadapi atau merayakan Ramadan. Nah, ini Mas Anggoro akan membicarakan disabilitas dan Ramadan dan disabilitas. Nah, ini lebih luas dan bisa jadi yang disampaikan ini lebih menarik. Nah, untuk teman-teman untuk bertanya tentang apa sih yang dilakukan mungkin disabilitas, atau mungkin selama disabilitas ya, selama Ramadan disabilitas itu apakah bisa beribadah seperti yang lain secara maksimal, itu kan kita nggak tahu. Nah, dan yang disampaikan Mas Anggoro itu seperti apa, daripada kita penasaran dan menunggu terlalu lama, langsung saja untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mas Anggoro untuk menyampaikan materi diskusi ringan pagi ini antara Ramadan dan disabilitas. Silakan Mas Anggoro. Ya, Mas, terima kasih Mas Arif, terima kasih atas pembukanya. Untuk teman-teman di sini yang baru pertama kali datang di Brilian, kami berdua dari Brilian Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah hadir untuk diskusi kali ini, dan kita harapkan untuk terus bisa berdiskusi ke depannya. Itu jadwal sudah ada, bisa bergabung dalam grup diskusi, kita bisa berdiskusikan segala macam tentang topik difabel itu sendiri. Untuk hari ini temanya memang seputar Ramadan, seperti itu. Temanya memang seputar Ramadan, tapi di sini bentuknya adalah diskusi, bukan seperti kajian atau ceramah itu, karena saya bukan orang yang kompeten di dalamnya. Jadi kita lebih pada berbagi pengalaman, berbagi diskusi. Jadi kalau ada yang punya pengalaman lebih dari saya, ada yang punya insight lebih dari saya, itu kita bisa ngobrolkan
Cuma bedanya kita nggak bisa ngobrol sambil ngopi karena puasa. Oke. Di sini saya berterima kasih untuk teman-teman, ada Mas Krisno, Mbak Fatima, Mas Iwan, terus ada Mas Sofian, ada Mas Hartono dan Mas Taufik. Terima kasih sudah datang. Semoga Ramadannya penuh berkah, puasanya jangan bolong. Oke, saya akan coba menjabarkan akan memulai diskusi hari ini dari slide yang sudah saya siapkan. Mohon maaf kalau ini ya Mas ya, sedikit kaku gitu. Oke. Saya harap ini slide-nya kelihatan ya. Oke, di sini saya mau bicara tentang difabel dan Ramadan hari ini karena diberikan kesempatan oleh teman-teman di Brilian Indonesia. Difabel, sebelum kita bahas difabel dan Ramadan, saya ingin membuka sebuah insight bahwa di Indonesia sendiri ada dua kata yang sering dipakai untuk teman-teman seperti itu, antara difabel dan disabilitas. Disabilitas adalah kata baku dari penyerapan kata asing, yaitu disability, yang artinya ketidakmampuan seperti itu. Disability artinya ketidakmampuan, sementara orang Indonesia lebih biasa menggunakan kata difabel yang kepanjangannya dari different ability, yang artinya kemampuan yang berbeda. Jadi dua kata ini sebenarnya punya arti yang sama, cuma konotasinya lebih enak didengar untuk difabel dibandingkan disabilitas seperti itu. Karena pada hakikatnya teman-teman tunanetra, teman-teman tunarungu, tunadaksa itu bukan tidak punya kemampuan, tidak, hanya berbeda kemampuannya, punya kemampuan yang berbeda, punya kelebihan yang berbeda dalam berinteraksi seperti itu. Jadi bukan ketidakmampuan, lebih tepatnya. Different ability, not a disability seperti itu. Jadi, namun ada beberapa teman difabel yang lebih enak dengan sebutan lain seperti teman-teman tunarungu, teman-teman yang tidak bisa mendengar itu lebih enak dengan sebutan teman tuli kalau tidak salah seperti itu. Kemudian, iya, tuna tolong harap dicatat, jomblo itu bukan difabel. Walaupun jomblo dalam bahasa medis atau bahasa disabilitasnya adalah tuna asmara, orang yang tidak memiliki asmara itu. Jadi mohon teman-teman tidak menyangkutkan jomblo sebagai difabel, walaupun bahasa kerennya jomblo adalah tuna asmara dan jomblo memang bukan bagian dari difabel, karena kebanyakan kalau jomblo ikut dimasukkan ke dalam kategori difabel. Oke, difabel dan perkembangan hidup teman-teman difabel itu sendiri. Ini mungkin saya menggambarkan dari empat gambar, tapi ini terdiri dari 3 difabel yang paling umum, yaitu tunadaksa, kehilangan alat gerak, tunarungu, kemampuan yang pendengarannya hilang atau tidak kemampuan pendengaran, dan tunanetra, kemampuan penglihatan yang berbeda seperti itu. Difabel dan perkembangan hidupnya itu cukup berat seperti itu, di mana difabel itu sendiri dalam berinteraksi dalam kehidupan butuh tantangan lebih, butuh pendekatan lebih. Seperti teman-teman tunanetra seperti Mas Haris itu, Mas Haris dalam menggunakan Zoom itu lebih nyaman dengan penggunaan Zoom di smartphone karena fitur aksesibilitasnya mungkin bagi Mas Haris jauh lebih nyaman seperti itu. Sementara untuk tunarungu bisa menggunakan bahasa isyarat dan tunadaksa bisa menggunakan
kursi roda elektrik seperti itu. Jadi difabel dan perjuangan hidup ya tidak semua difabel hidup banyak lah ya sama manusia pada umumnya tidak memang. Tapi hampir semua difabel butuh perjuangan ekstra untuk menjalani kehidupan. Tidak ya namanya kehidupan yang normal saja butuh berjuang lebih, apalagi yang memiliki kemampuan yang berbeda, different ability tadi. Stigma yang ada di masyarakat untuk dalam perjuangan kehidupan untuk orang-orang difabel itu biasanya untuk tunanetra pada khususnya itu nggak enak sebenarnya. Itu tunanetra beberapa teman saya mengatakan bahwa stigmanya biasanya kalau nggak yang tukang pijet itu bisa jadi tukang penjual telur asin seperti itu. Ya, banyak teman-teman netra yang tidak setuju dengan stigma ini seperti itu. Anak-anak impian mereka langsung dibatasin seperti itu. Tidak, ini memang tidak selayaknya kita menstigmakan kemampuan orang lain hanya dari keterbatasan atau ketidakmampuan seseorang dalam satu lini seperti itu. Ini kenapa teman-teman difabel, terutama teman-teman netra itu butuh lebih lagi dalam berjuang untuk menghadapi kehidupan. Apalagi ada stigma seperti ini. Ini salah satu stigma yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, membahas tentang Ramadan, siapa yang nggak senang tentang Ramadan itu sendiri? Gitu. Bulan penuh berkah, kita puasa, kesenangan di mana-mana, sahur, terus hidup ikutnya, terus ada yang ikutnya, taraweh, tadarus, makanan enak setiap sore, ngabuburit sama temen, bubar sama pacar sendiri, bubar sama pacar orang, gitu kan. Nah itu romansa Ramadan yang kita rindukan. Namun di tengah pandemi yang tidak kunjung selesai ini, Ramadan ada hambatan-nya. Ramadan ditambah pandemi bagi teman-teman difabel itu cukup berat. Lebih awal-awal corona tahun kemarin di mana semua pembatasan interaksi itu beberapa teman-teman difabel ya banyak yang kesulitan untuk memperjuangkan kehidupan mereka, terutama teman-teman tunanetra yang kehilangan beberapa pekerjaan mereka seperti sepinya pelanggan untuk memijat, tidak boleh adanya kontak fisik atau kontak jarak dekat, kemudian teman-teman yang berjualan juga sepi karena tidak ada orang yang keluyuran, tidak ada orang yang berkerumun seperti itu. Terus ditambah puasa. Tapi puasa tahun ini harusnya lebih ramai dibandingkan puasa tahun kemarin. Nah, siapa yang nggak suka puasa seperti itu? Dan memang teman-teman setiap insan baik dia punya kelebihan atau punya kekurangan pasti senang yang banyak puasa, terutama dia umat muslim seperti itu. Nah, namun sebagaimana yang normal, teman-teman difabel juga punya kekurangan sendiri dalam Ramadan itu sendiri. Teman-teman yang normal, apalagi di tengah pandemi, adanya hawa nafsu yang harus dikendalikan, kemudian hawa nafsu yang harus dikendalikan, kemudian ekonomi karena pandemi yang melemah, dan sebagainya. Namun, tantangan untuk teman-teman difabel itu juga masuk dalam ranah beribadah seperti itu. Untuk teman-teman netra, Al-Quran yang tidak braille seperti itu. Terus untuk teman ini masjid-masjid yang tidak akses, yang tidak memberikan bahasa isyaratnya pada penceramah atau teman-teman tuli yang datang ke masjid kemudian ingin mendengarkan khutbah tapi tidak ada bahasa isyaratnya.
Itu apalagi orang dengan masker semua itu. Kemudian teman-teman daksa, teman-teman yang yang memakai kursi roda itu yang harus ke masjid tapi ternyata di luar karena masjidnya tidak akses, kursi roda yang tidak bisa masuk seperti itu, tempat wudhunya nggak bisa dijangkau seperti itu juga merupakan tantangan para difabel dalam Ramadan seperti itu. Namun beberapa teman saya mungkin seperti Mas Harif dan beberapa teman yang lain seperti itu tidak menyurutkan semangat Ramadan di tengah semua keterbatasan itu, baik keterbatasan dalam diri dan dalam menjalankan ibadah itu sendiri. Seperti yang saya contohkan, ini teman saya dari Yogyakarta. Beliau adalah seorang Muslim yang taat, kemudian sangat senang ke masjid, 5 waktu ke masjid kalau sedang tidak kerja tentunya. Namun sangat disayangkan ketika beribadah beliau hanya bisa di pelataran karena kursi rodanya nggak bisa naik seperti itu. Tempat wudhunya yang juga tidak akses seperti itu. Namun itu perbedaan fisikal itu tidak membuat beliau kecil hati atau patah semangat, justru membuat beliau lebih dekat kepada Tuhannya, lebih dekat dengan penciptanya. Dan jamaah masjid itu open minded banget, itu open arm, artinya sangat membantu beliau. Kalau di jalan dituntun, kalau di masjid juga dicarikan tempat depan seperti ini, gitu. Tapi ini bagian-bagian dari keterbatasan atau memang kalau saya lebih menyebutkannya tantangan dalam beribadah untuk teman-teman difabel. Ada tantangannya. Tantangannya lebih dari teman-teman yang normal. Teman-teman yang normal tinggal masuk ke masjid, wudhu, masuk ke dalam masjid, beribadah, berzikir. Sementara teman-teman yang normal, yang difabel, untuk kursi roda misalnya, ya harus emperan, itu pun kalau emperannya tertutup, apalagi kalau terbuka, itu panas-panasan, bisa bayangkan lah ya. Untuk teman-teman netra yang beberapa masjid itu kan kalau ke tempat wudhunya itu ada genangan air untuk membasuh kaki gitu. Itu juga bisa rawan terpeleset dan lain sebagainya. Gitu. Belum tempat wudhu yang tidak aksesibel untuk teman-teman. Dan ini bentuk musola, ini teman saya yang lain, Mbak Iki namanya. Ini musola berbeda dengan teman saya yang satu, Mas Tikno. Ini Mbak Iki, tetangga atau musola kampung dia, musola desa tempat dia tinggal itu sadar akan keberadaan dia, sehingga membuatkan ram itu semacam tangga yang landai untuk bisa dinaiki kursi roda. Iya, bisa berwudu dengan sendirinya tanpa harus didampingi sang suami seperti itu. Namun tetap tidak bisa masuk dalam masjid. Tapi setidaknya dari sini kita bisa melihat bahwa adanya sinergi dari tempat beliau dengan pembuka agama setempat, kesadaran akan ibadah para difabel. Bayangkan serunya Ramadan kalau nggak corona, itu beliau bisa benar-benar musola ini ramai dan beliau selalu dapat tempat yang paling depan seperti itu. Ya, tidak ada masalah dengan hukum minallah ya, maksudnya hubungan antara sesama manusia ya, tidak ada masalah. Tapi yang rawan kepada difabel itu adalah hubungan antara medianya kepada Tuhannya, gitu. Seperti media tempat beribadahnya, media difabel dengan tempat peribadatan yang paling sering di tengah
Nah, maaf itu ada chat. Ya Mbak, pagi Mbak Retno, selamat bergabung. Oke, kita lanjut di Fabel dan Ramadan. Hanya karena teman-teman di Fabel itu punya keterbatasan, punya perbedaan dalam kemampuan dalam beribadah, punya tantangan yang lebih dalam beribadah, itu dalam berinteraksi dengan Tuhan itu bukan berarti semua menjadi lebih buruk. Bahkan teman-teman di Fabel Mas Arif, terus ada saya masih ini bilang teman-teman mereka ya happy, makin bahagia. Nah, siapa yang tidak bahagia kedatangan bulan yang mulia dan penuh berkah ini, di mana satu amal pahala, misalnya membaca Quran saja, satu huruf itu bisa digandakan puluhan kali lipat. Apalagi ketika ingin beribadah, itu tantangannya lebih berat atau lebih menaik, lebih berat lagi dibandingkan teman-teman yang normal. Contoh, teman-teman normal ingin beribadah ke masjid, cukup siapkan diri kalian, berpakaian rapi, wudhu, terus datang ke masjid, wudhu di masjid, masuk masjid, berzikir, sholat, dan tadarus. Coba bayangin teman-teman yang lain, teman-teman di Fabel misalnya, teman-teman yang sudah naksa atau pakai kursi roda, harus ganti lagi, harus keluar lagi dari kursinya, pasang tangan lagi, seperti itu, harus dorong lagi, harus dorong kursinya sampai ke masjid, ternyata nggak bisa naik sampai ke masjid, ya hanya bisa di emperan, seperti itu. Sementara Al-Qur'annya berada di dalam masjid, seperti itu. Nah, itu ya memang jadi tantangan sendiri untuk teman-teman di Fabel. Nah, tapi saya yakin Tuhan itu sendiri pun tidak yang itu gitu. Maksudnya Tuhan, saya yakin dalam tantangan yang berat dalam Fabel dan Ramadannya itu Tuhan memberikan bonus lebih. Dan itu bukan menjadi alasan teman-teman di Fabel itu harus tidak bahagia dengan Ramadan. Saya yakin untuk teman-teman di sini yang awas atau normal, teman-teman normal, ketika menemui teman-teman di Fabel, baik netra, daksa, lugu, seperti itu di masjid, yakinlah insya Allah tidak ada kesedihan di wajah mereka, seperti itu. Karena layaknya kalian, teman-teman di Fabel juga sangat senang, sangat bahagia menyambut Ramadan di tengah keterbatasan mereka dan tantangan mereka dalam beribadah, seperti itu. Nah, kenapa saya ini tadi di Fabel, Ramadan sama dengan bonus. Untuk orang normal saja selalu ada bonus untuk setiap ibadah yang kita lakukan, ngaji atau wudhu, itu bonusnya berkali-kali lipat pahalanya. Nah, apalagi teman-teman yang di Fabel yang untuk berangkat beribadah saja berimannya keras gitu. Nggak mungkin Tuhan itu nggak ngasih bonus pahala lengkap dengan tunjangannya gitu. Nah, saya yakin teman-teman di Fabel yang beribadah itu pahalanya jauh lebih besar dibanding teman-teman normal yang datang untuk beribadah. Karena bagaimanapun juga ujian itu tidak Allah memberikan ujian tidak di luar batas kemampuan hambanya. Dan ketika ujian itu datang dengan tantangan yang lebih, tentu tidak ada ujian tanpa tunjangan seperti itu. Pasti Allah memberikan bonus pahala lengkap dengan tunjangan kepada teman-teman di Fabel untuk Ramadan, setiap Ramadannya. Karena bagi teman-teman di Fabel beribadah kepada Tuhan itu membutuhkan usaha lebih ekstra seperti itu. Jelas mengharapkan tunjangan dari sang pemilik hidup
menjalankan pahala tentu ya, itu sah-sah saja. Karena bagaimanapun juga Tuhan itu Al-Ghani, Tuhan itu Maha Kaya. Ketika Tuhan menciptakan tantangan atau perbedaan dalam pada teman-teman difabel dalam Ramadannya, dalam beribadahnya, di tengah semua kelimpahan berkahnya, tentu Tuhan juga memberikan tunjangan atau bonus pahala untuk teman-teman difabel dalam setiap ibadahnya. Taruhlah teman-teman normal membaca satu ayat saja yang nilainya di puluh-puluhan kali lipat, kita hitung saja akar 70 kali nilai pahala, bisa jadi teman-teman difabel, teman-teman netra misalnya, itu bisa dapat tunjangan 3 sampai 4 kalinya gitu. Karena harus dari Quran Braille yang hanya bisa dibaca dengan jari seperti itu. Namun harus kadang memang sudah harus menghafal seperti itu. Belum lagi ke tempat beribadahnya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau dalam pahala saya yakin pendapatan pahala teman-teman difabel itu jauh di atas teman-teman normal, karena teman-teman normal hanya mendapatkan bonus pahala, sementara teman-teman difabel mendapatkan tunjangan pahala. Ada tunjangan-tunjangannya, gunyonannya sih seperti itu. Karena Tuhan itu Maha Kaya. Kalau dia bisa mengabulkan doa orang dengan mudah, ya apalagi coba pahala seperti itu. Jadi difabel dan Ramadan itu bukan berarti sesuatu yang menjadikan sesuatu yang harus gimana gitu. Setiap insan, setiap muslim itu pada hakikatnya akan selalu bahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan, baik yang normal maupun baik yang difabel. Ya, teman-teman difabel itu usahanya lebih ekstra saja, lebih ekstra dibanding teman-teman yang normal gitu. Dan tentu pahalanya yang lebih banyak teman-teman difabel yang dalam beribadah, itu menurut saya gitu. Ya walaupun hadisnya nggak ada seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk beribadah teman-teman difabel butuh usaha ekstra, apalagi teman-teman netra. Untuk beribadah, untuk tadarus, teman-teman netra itu butuh yang namanya Al-Quran Braille, Al-Quran yang dicetak menggunakan titik-titik. Kalau Anda nggak tahu, biasanya Anda temukan ini itu pada lift itu biasanya ada titik-titik yang satu di bawahnya ada titiknya seperti itu. Nah, itu yang disebut huruf Braille. Jika teman-teman sekalian ingin berbagi, ingin dengan teman-teman netra, kami dari Brilliant Indonesia juga sedang mengadakan donasi melalui kita bisa untuk sedekah Al-Quran, sedekah berbagi Al-Quran Braille. Jadi Al-Qurannya akan kita berikan dalam bentuk Braille agar teman-teman netra terutama itu bisa tadarus, bisa ngaji Al-Quran lebih baik lagi, lebih nyaman lagi seperti itu. Jadi ya, teman-teman di sini yang hadir hari ini mau membantu teman-teman netra dalam beribadah untuk lebih baik lagi, bisa ikut berdonasi dalam minggu berikut ini. Kita bisa Al-Quran gratis, Al-Quran Braille akan kita distribusikan se-Yogyakarta, kemudian lebihnya kita akan distribusikan ke seluruh Indonesia seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk difabel dan Ramadannya. Kurang lebihnya akhir kata keterbatasan para difabel atau teman-teman difabel itu tidak menjadi halangan dalam beribadah dan dalam bahagia di bulan Ramadan ini. Tidak ada halangan, menjadi tantangan yang lebih untuk teman-teman difabel dalam Ramadannya, untuk menjalani Ramadannya dibandingkan
teman-teman normal pada umumnya. Dan itu keren ya. Bisa saja kalau Anda jalan-jalan di Jogja biasanya kan menemui beberapa teman tunanetra di jalan gitu, sedang ke masjid, sedang jualan setelah taraweh gitu. Bisa disapa seperti itu. Kemudian bisa diajak ngobrol. Tapi tentu kalau mereka sedang jualan, dagangannya dibeli juga gitu. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Difabel tidak menghalangi untuk menjalankan aktivitas dan menikmati bulan Ramadan dalam sebuah keberkahan dan rahmatannya. Saya kembalikan ke Mas Arif. Luar biasa, menarik sekali ya untuk materi pada kesempatan kali ini. Dan tadi juga tidak lupa bahwa Mas Anggoro menjelaskan mengenai kosakata yang sering dipakai di Indonesia. Untuk teman-teman itu ada difabel, ada disabilitas, kemudian pengertiannya. Nah ini sebenarnya hal kecil yang harus disampaikan dimanapun ketika kita menyampaikan isu-isu difabel itu harus disampaikan dan supaya orang-orang di sekitar yang baru ikut forum ataupun yang pertama kali ikut, bahkan yang sudah sering ikut aja kadang-kadang masih sering lupa. Nah, menarik juga bahwa yang disampaikan oleh Mas Anggoro bahwa setiap perjuangan, setiap perbuatan yang perbuatan baik yang porsinya itu luar biasa, maka perbuatan baik ini akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Perjuangan akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apalagi misalnya difabel netra itu tidak bisa nyetir motor, harus jalan kaki. Kalau ke masjid kan jalan kaki ya Mas. Ya, Pak. Nah, ini juga menjadi benar-benar pembawa pahala, investasi akhirat yang luar biasa ya. Kan biasanya kalau ustaz-ustaz di luar bercanda bahwa kalau kita ke masjid naik motor, yang masuk surga motornya apa? Yang punya. Tapi kalau untuk di pemerintah kan gitu, kemudian yang jaksa juga perjuangannya untuk buat tempat wudhu, mencari shop yang akses, kemudian kayak itu yang tulis juga demikian, bahasa isyarat, semuanya sedang memperjuangkan. Bahkan seharusnya Dewan Masjid Indonesia, kepala atau ketua Dewan Masjid Indonesia pun harusnya sih ikut di acara ini ya, supaya beliau itu membuat gerakan masjid aksesibel, karena jumlahnya menurut survei yang saya kemarin ikut 2019 itu nggak nyampe 1% ya masjid yang inklusi di Indonesia itu. Dari jumlah sebanyak itu masjid, bahkan kita jalan kaki berapa ratus meter aja nemu masjid. Ini yang inklusi nggak nyampe 1%, artinya hanya masjid-masjid tertentu yang sudah berani ataupun sudah peduli dengan keberadaan difabel di sekitarnya. Nah, ini menarik sekali bahwa isu-isu difabel yang terus kita gali bersama-sama itu bisa membuat perubahan dari segala aspek, khususnya aspek aksesibilitas beribadah. Dan ini jangan lupa bisa teman-teman mau mencoba ikut berdonasi tempat Al-Quran Braille ini, dan juga kalau ingin minta poster kemudian itu bisa di-share juga ke yang lain supaya makin banyak orang yang bisa tahu bahwasanya difabel itu punya Al-Quran. Kemudian orang bisa tahu bahwa Al-Quran difabel itu harganya berapa gitu. Karena ini banyak yang nggak tahu, bahkan teman-teman saya sendiri yang sering berinteraksi dengan difabel netra, yang dia non difabel itu
Saya tanya kira-kira harga Quran di kalkulator berapa? Jawabnya 600.000, ada yang 700.000, ada yang 500.000. Jarang ada yang jawab nyampe 1 jutaan, 1,5 juta. Itu jarang banget. Itu artinya bahwa mereka masih begitu awam tentang dunia apa ya, dunia kebrailan mungkin ya, dunia bahwa apapun yang dibrailkan itu harganya lebih tinggi daripada yang tidak dibrailkan, misalnya ya kalender, buku, Al-Quran. Nah ini kalau dari sedikit sisa waktu ini, mungkin kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman, boleh sekali mengenai materi kali ini, karena kalau nggak ada sesi pertanyaan ini nanti jadi podcast ya Mas ya. Boleh langsung bermain saja. Lebih tepatnya kita sharing-sharing aja sih Mas, seperti itu. Iya benar. Temanya yang ringan-ringan saja. Ini bukan bentuk kajian atau semacamnya gitu. Saya yakin ada teman-teman di sini yang punya pengalaman lebih baik dalam interaksi peribadahan, interaksi dengan teman-teman difabel, baik dengan teman netra maupun yang tidak netra seperti itu. Untuk sekedar info ya Mas ya, sekedar info untuk teman-teman yang tidak tahu Al-Quran Braille itu kayak apa seperti itu bayangkan saja tombol-tombol Braille yang Anda temui di lift itu bayangkan saja tombol-tombol Braille yang Anda temui di lift itu yang di halaman 1, 2 itu dalam sebuah buku seperti itu. Apalagi itu dalam bentuknya Al-Quran. Jadi satu surah saja, taruhlah surah yang pendek itu misalnya surah dengan Al-Baqarah panjang banget, itu bisa berapa lembar gitu. Satu surah saja itu satu juz saja itu bisa tebal banget gitu. Bisa tebal se-HP gini gitu. Quran Braille itu bisa tebalnya segini gitu. Karena setiap kata itu benar-benar dijadikan dalam bentuk fisik, dalam bentuk titik-titik gitu. Jadi itu kenapa bisa mahal banget gitu. Dan teman-teman tunanetra itu sangat membutuhkan Al-Quran karena bagaimanapun seorang hamba itu juga butuh untuk interaksi kepada Tuhannya gitu. Siapa yang tidak butuh interaksi kepada Tuhannya, apalagi dia hanyalah seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Jadi banyak di luar sana teman-teman difabel netra terutama itu sangat membutuhkan Al-Quran Braille karena jujur saja di mana kalian pernah melihat Al-Quran Braille di musola-musola sama itu. Al-Quran yang ada di musola-musola, mohon maaf, biasanya saya banyak yang dalam bentuk tidak layak seperti itu. Musolahnya atau masjidnya saya sudah tidak akses, apalagi akses soleh di dalamnya seperti itu. Oleh sebab itu gerakan ini kita buat untuk mendistribusikan Al-Quran Braille ke teman-teman agar bisa harus bisa ngaji, belajar atau mendekatkan diri kepada Tuhannya lebih baik lagi seperti itu. Ya karena kita tahu lah dengerin orang ngaji sama kita ngajinya sendiri itu kan beda. Betul. Oh ya, benar sekali yang dikatakan Mas Anggoro bahwa salah satu poin yang sangat penting itu bahwasanya hal yang sederhana ya, mau ada Al-Quran Braille di musola ya, atau di satu masjid itu betul-betul sangat bisa kita apresiasi gitu. Bahkan kalau saya baru nemu beberapa masjid yang ada Braille-nya. Salah satunya adalah di Masjid UIN Sunan Kalijaga. Ya. Nah, itu ada Al-Quran Braille. Kemudian kalau Jumatan ada jubahnya. Kemudian ya Jumatan, setiap Jumatan pasti ada jubah. Itu ada. Kemudian Al-Quran Braille itu juga sudah ada.
kemudian akses kursi roda juga udah ada, toilet difabel udah ada. Nah ini masjid ini menjadi masjid yang menurut saya perlu dipublish sebagai masjid percontohan, karena kan kalau orang-orang itu memandang Jogja itu masjid biasanya Jogokarya, Masjid Kauman, ya Masjid Syuhada, masjid yang memang dilihat dari segi religi ya. Nanti untuk masuk kemudian lihat fasilitas difabel, jarang yang mengkritisi di situ. Nah ini bisa untuk menambah list ya masjid Wajah Zaga. Kemudian ada yang tahu masjid lain boleh sekali dimasukkan dalam list, kemudian bisa diapresiasi bisa sangat mudah, bisa mengajak teman difabel untuk datang ke situ untuk membaca, untuk sholat Jumat mungkin yang tuli. Mereka pengurus itu sangat senang ketika saya tanya ketika ada teman tuli yang Jumatannya di depan. Ya jadi pas orang di UIN ya mas, yang ingin saya ketawa mulai sama teman-teman. Ketika ada jubah, teman tuli ternyata banyak Jumatan di selasar masjid. Iya. Itu. Iya, nah ini bisa mungkin ini yang dijebahin siapa gitu. Ada 1-2 aja yang di depan. Nah, ini bisa seandainya teman tuli di mana-mana itu tahu, kemudian relawan masyarakat itu tahu, pasti banyak yang Jumatan di situ dan mungkin di depan ya teman tuli yang Jumatan di Selasar, kita berpikir positif aja bahwa itu yang mereka mungkin dia mahasiswa UIN sendiri, kemudian lelah berkuliah, lelah pengen tidur misalnya, kita nggak tahu ya, karena Jumatan di depan itu kan sungguh-sungguh kita harus menjadi jamaah yang teladan ya. Nah di situ seandainya banyak, ini sangat luar biasa. Kemudian salah satu ini Mas Anggoro, hal sedikit yang perlu teman-teman ketahui kan tadi yang netra udah ya. Ini saya tahu bahwa di Jogja itu ternyata ada pondok pesantren Hafiz untuk Hafiz tuli. Jadi penghafal Al-Quran bagi tuli juga ada di Jogja, di daerah Ringin Sari kayaknya, Ringin Sari Purwoharjo di Sleman. Saya lupa namanya, itu juga ada. Kemudian kalau yang netra kan ada di Yape Tunis, ada di Yogyakarta itu. Nah, jadi ini nanti kalau semakin banyak pondok-pondok yang memang banyak yang menerima difabel, kemudian pondok-pondok yang khusus difabel juga banyak yang berdiri, ini sepertinya bisa menjadi pintu bahwa inklusi di keagamaan ini harus tetap ada. Selain itu, nah kemarin saya juga mendapatkan cerita juga dari salah satu dosen Wijon Kelejaga, namanya Pak Arif, mantan ketua PLD, itu juga mengatakan bahwa di Masjidil Haram di Mekah yang kita saat ini bijak-bijak ingin ke sana, itu aja nggak ada Quran Braille, itu nggak ada. Nah ini mencengangkan, nggak ada Quran Braille di sana. Artinya bahwa itu betul-betul tidak cuma di Indonesia, dimanapun harus digerakkan inklusi, mas tempat ibadah yang inklusi, yang akses terhadap difabel gitu ya. Gitu. Mungkin Mas Anggoro mau closing statement atau difabel dan Ramadan itu memang kaitannya erat, kaitannya sangat erat sekali dengan aksesibilitas ibadah, memang betul. Tapi hal ini tidak menyurutkan teman-teman difabel untuk terus beribadah, karena hubungan antara tempat ibadah, hubungan dengan sesama itu juga sedikit berbeda dengan hubungan dengan kepada Tuhan. Hablum minallah dengan hablum minallahnya itu sedikit berbeda. Difabel dan Ramadan dengan segala keterbatasannya, segala keterbatasan aksesibilitasnya, itu tidak menjadi halangan. Oleh sebabnya ya tidak menjadi halangan, dan sebaiknya memang kita
harus harus sebarkan isu-isu tentang kemudahan dalam akses beribadah untuk teman-teman yang kemampuannya berbeda. Jadi itu kenapa salah satu tema yang saya bawa hari ini adalah itu untuk membawa isu-isu ringan, itu untuk bahwa teman-teman difabel itu bahagia dalam beribadah, sangat bahagia dalam beribadah, dalam keterbatasan dirinya dan keterbatasan aksesnya untuk beribadahnya. Seperti itu. Kemudian saya juga baru tahu bahwa Masjidil Haram yang sebesar dan sebegah itu, seagung itu gitu di Mekah, itu bahkan tidak ada Quran Braille-nya seperti itu. Ya itu bisa jadi PR yang besar untuk kita agar di Indonesia minimal pengurus musolahnya itu awas atau aware atau lebih peka terhadap teman-teman difabel gitu. Harusnya lebih merangkul lagi gitu, bahwa ada jamaah yang ternyata tunanetra, ada jamaah yang ternyata tunarungu seperti itu. Jadi biar membangun suasana peribadatan yang lebih manusiawi, lebih akses lagi gitu. Ya aksesibilitas dalam beribadah tentu tidak murah, tapi bukan tidak mungkin gitu, kalau bareng-bareng. Kita beribadah juga kepada Tuhan kan, kita beribadah dari hamba kepada Tuhan ya, dari hamba yang lelah dalam kehidupan ini terus berusaha untuk berdiskusi dengan Tuhannya, bercerita dengan Tuhannya. Apalah kalau diberikan sedikit kemudahan teman-teman yang kemampuannya berbeda. Mungkin ini tadi Mas Iwan menambahkan bahwa jubah yang Mas Arif maksud itu adalah juru bahasa seperti itu. Juru bahasa singkatannya jubah kalau di teman-teman tulis seperti itu. Untuk teman-teman di sini ini diskusi kita yang kita dan mungkin bisa gabung di grup ini. Karena diskusi berikutnya platformnya kita bisa ganti, ada yang dari email live, itu ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet seperti itu. Ini kita senyamannya aja, seluruhnya aja. Materi-materinya juga insya Allah tema-tema diskusinya ringan-ringan, seru-seru seperti itu. Nanti untuk Mbak Retno, materi akan saya kirimkan ya Mbak ya, itu mungkin bisa gabung grup diskusi nanti akan saya kirimkan di grup seperti itu. Karena ini materinya belum saya upload ke Google Drive dan semacamnya. Kemudian untuk teman-teman di sini mungkin ada pertanyaan, karena ini modelnya diskusi ya, bukan ceramah atau kajian. Mohon maaf saya tidak ada kemampuan di situ, tidak ada kompetensi di situ. Jadi kita diskusi. Mungkin ada ada sesuatu yang Anda pikirkan tentang difabel dan Ramadan, misalnya Mas Iwan, Mbak Lala, Mbak Retno, Mbak Fatimah, itu mungkin bisa disampaikan gitu. Monggo saya kembalikan ke Mas Arif, kita buka diskusi. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, monggo Mbak Lala dan kawan-kawan kalau mau bertanya boleh langsung open mic atau ya open mic saja. Ini open mic saja boleh. Ini bukan webinar juga kan sebenarnya. Iya benar. Iya. Monggo. Masuk Mas Arif. Ya, terima kasih Mas Iwan. Ya, terima kasih Mas Arif, Mas Anggoro. Sebenarnya udah banyak banget sih yang tadi disampaikan bahwa ya difabel itu apa ya namanya ya, bahagia menyambut Ramadan tapi juga penuh dengan tantangan begitu ya. Nah, tantangan selanjutnya adalah itu tadi bagaimana membuat masjid-masjid di sekitar kita itu lebih mudah diakses seperti itu kan, bahwa ternyata masih banyak masjid-masjid yang
bahkan nggak bisa diakses, nggak bisa dimasuki oleh teman-teman dan lain-lain seperti itu. Ya. Kemudian tadi juga disampaikan difabel happy banget begitu ya menyambut Ramadan, dan ini terbukti dari animo teman-teman difabel sendiri. Kalau terutama di Jogja sih ya, di Jogja ini sangat banyak teman-teman difabel yang kemudian berbondong-bondong ke masjid dan lain-lain. Dan saya pernah ada pengalaman, kebetulan saya juga sering ke masjid, sering mengakses masjid di dekat rumah gitu. Hal yang membuat bahagia adalah meskipun kita difabel, tapi kita juga bisa apa istilahnya ya, berbagi dengan hal yang menurut orang lain mungkin ini simpel, tapi saya itu menjadi berkesan gitu. Jadi pada suatu ketika kalau kami, kebetulan kan saya difabel netra ya, all vision gitu. Kalau kami nyimpen sandal itu kan di tempat yang sangat spesifik. Mungkin Arif juga tahu ya trik-triknya kayak apa gitu ya, ditaruh di pojokan, ditaruh di loker, atau ditaruh di mana tempat yang bukan apa-apa, tapi kemudian bukan karena saking bagusnya sandalnya, tapi keperluannya adalah biar nanti kita pas pulang itu mudah nyari sandalnya kan gitu ya. Nah waktu itu karena tempatnya sudah spesifik, mudah dijangkau, waktu itu karena mungkin sandal saya relatif jelek ya, itu ada orang yang atau ada jamaah lain yang meminjam kayak gitu, meminjam sandal saya untuk ya biasa untuk berwudu. Mungkin jamaah ini mungkin bersepatu atau seperti apa, kemudian meminjam sandal saya untuk berwudu. Nah setelah selesai sholat, ya biasa karena mungkin dia tidak tahu kalau saya difabel, sandalnya, singkat cerita adalah sandal ini berubah tempat ya gitu. Nah sempat susah mencari, sempat ditolongin banyak orang, ternyata alhamdulillah ketemu, singkat ceritanya ketemu, dan dalam keadaan basah kuyup, artinya kan berarti kan tinggal wudhu habis dipakai untuk ke tempat wudhu. Saya waktu itu bukannya marah, tapi malah justru seneng. Di antara ratusan atau mungkin puluhan sandal yang di situ, sandal saya yang dipilih, dan itu untuk wudhu orang lain. Jadi kan kayak merasa apa ya, kayak merasa lebih beruntung aja sih gitu. Ya, suatu kehormatan lah ininya ya. Kayak memberi orang lain kesempatan untuk berwudhu gitu. Jadi ya meskipun kemudian tantangannya setelah itu angel golek irnan karena kan jauh tempat. Jadi alhamdulillah, nah disitulah uniknya lah kayak gitu. Kemudian tadi ngomongin soal Al-Quran Braille, bener banget bahwa ada satu fakta di negara ini bahwa tadi jangankan di Masjidil Haram ya, di negara ini akses Braille itu masih sangat terbatas, masih sangat mewah gitu ya bagi teman-teman. Meskipun sebagian orang menganggap bahwa Braille itu sudah ketinggalan zaman dan lain-lain, tapi Braille itu sendiri itu masih sangat mewah, karena bayangkan misalnya teman-teman disabilitas di desa misalnya itu masih belum, literasi untuk Braille masih belum sampai gitu. Jadi gerakan-gerakan untuk mengalih mediakan Al-Quran ke bentuk Braille, membagikan Al-Quran Braille ke teman-teman itu sebenarnya masih sangat perlu. Dan benar kata Mas Anggoro tadi, kita melakukan itu semua untuk ya biar lebih banyak lagi teman-teman disabilitas, teman-teman difabel netra yang bisa menikmati Al-Quran Braille. Untuk melengkapi aja yang disampaikan Mas Anggoro tadi, 30 juz kalau teman-teman non difabel, kalau teman-teman awas itu bisa nenteng Al-Quran 30 juz itu kemana-mana, bahkan ada yang bisa disaku dan lain-lain. Kalau kami teman-teman netra itu 30 juz itu satu kardus dulu, kalau teman-teman tahu itu satu kardus TV 21 in yang TV tabung itu loh. Nah segitu kira-kira. Jadi betapa beratnya, betapa effortnya kalau kita pengen membawa Al-Quran Braille 30 juz ya gitu. Itu sih gambaran aja sih teman-teman. Gitu Mas Arif, Mas Anggoro. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oh iya, saya jadi sedikit teringat ya Mas Anggoro. Bahwasanya untuk memperingat teman-teman difabel netra dalam membawa Al-Quran kemanapun, itu sekarang ada Al-Quran Braille digital. Nah ini udah ada, dan di Jogja pun sekarang ada 2 gerakan, ada bagi Quran Braille dan bagi Quran Braille digital. Nah Quran digital itu
seperti kan Quran ada pulpen yang bisa berbicara itu, kemudian bukunya juga buku braille, lalu pulpennya disentuhkan ke braille itu, nanti akan berbicara. Nah, itu bentuknya sih seperti buku kecil itu biasa, seperti buku biasa itu, dan ini juga mempermudah. Nah ini saya lupa bahwa ini jadi ada apa namanya inovasi teknologi baru ya. Mungkin juga kayak kemarin ada Syekh Ali Jabir, almarhum Syekh Ali Jabir yang telah wafat, itu kan juga salah satu penggerak adanya Quran Braille digital di Indonesia. Dia menyebarkan itu di seluruh Indonesia bahkan gitu Mas. Yang saya lupa sama tadi. Oke. Dan mungkin ada yang lain juga yang mau ikut berdiskusi. Monggo mungkin pengalamannya dari Mbak Fatima, pengalamannya dari Mbak Sala tentang mobil itu sendiri seperti itu. Kita diskusikan saja. Mbak Retno. Kalau saya pribadi kemarin tentang difabel netra itu ini apa namanya, tahun 2019 pertama kali saya berinteraksi dengan difabel netra secara kerumunan. Waktu itu kalau tidak salah eventnya berlainan kombinasi dengan Yayasan Marjuto mengadakan buka bersama khusus teman-teman tunanetra. Nah, tantangannya di situ. Yang namanya buka bersama, otomatis mohon maaf yang datang Muslim ya, Muslim. Yang namanya buka bersama itu otomatis antara yang akhwat, yang ikhwan atau yang cowok dan cewek itu dipisah seperti itu. Itu wajar dan itu wajar seperti itu. Tantangannya adalah ini adalah difabel tunanetra. Kalau mereka datang sama suami atau istrinya, itu pengalaman saya pribadi. Kalau Mas Juan adik nemuin sandal yang setengah mati, ini saya nemuin pasangannya itu setengah mati. Gitu. Jadi bayangkan dua orang difabel netra, gitu. Mohon maaf sama-sama gak lihat. Terus duduknya dipisah, yang saya nggak tahu yang ini si suami kemana, yang ini saya di mana, ya. Belum lagi anaknya ada di mana, seperti itu. Ketika selesai sholat dengan cara apa, berjamaah tentunya, difabel netra tidak menghalangi jamaah ya, karena jaraknya sudah terukur. Yang jadi tantangan adalah kalau tadi Mas Iwan itu nemuin sandal, ini udah nemuin sandal, nemuin berkat atau buah tangannya yang mana, ini bapak siapa, istrinya ibu siapa di mana, ya udah macam apa, orang pasar aja terlihat gitu. Yang ibu Inem di mana, bapak Sukimin di mana, bapak Sukimin dari Jogja, bapak Sukimin dari Bantul. Nah, karena bagaimanapun juga ya serunya di situ gitu. Menemukan mencocokkan pasangan tunanetra yang terpisah jauh gitu. Jadi kalau nemuin sandal Mas Iwan menemukan sandal setengah mati, saya kemarin sama kalau nggak salah ada Mbak Fatimah juga itu nemuin pasangan tunanetra dalam event Ramadan gitu. Ya terpisah jauh sama-sama netra, dan saya sempat keceplosan istrinya pakai baju apa Pak gitu. Ya jelasnya nggak bisa jawab lah gitu. Ya namanya mohon maaf saya keceplosan dong. Istrinya tadi pakai baju apa Pak? Suaminya pakai baju apa? Pakai kopiah apa? Terus mereka diem dong. Oh ya Allah. Oh ya benar, maaf. Saya lupa sedang berinteraksi dengan tunanetra sama itu. Ya mau gimana gitu kan. Tapi serunya di situ. Itu membuka mindset saya tentang difabel lagi dari hal itu. Ternyata interaksi ringan itu bisa jadi semenantang itu loh. Kalau untuk orang-orang awam ya, bro kamu di mana? Tinggal angkat tangan, udah datangin selesai kan. Nah, tapi kalau difabel netra udah dipisah, udah jauh,
udah sama-sama ribut dah, nyariin ya. Ada yang sudah sampai di parkiran, ada yang masih di tempat wudhu, gitu kan, teriak aja udah. Jadi seru gitu. Kayak menemukan sandal yang hilang tapi dari 5 masjid. Gitu. Mungkin Ya itu benar. pengalaman saya, atau di sini teman-teman ada yang punya pengalaman lebih baik, misalnya Mbak Lala atau Mbak Imah tadi, Mbak Retno juga bisa gitu. Bahwa interaksi dengan difabel dalam beribadah itu sebenarnya menyenangkan gitu. Cuma tantangannya lebih aja, lebih menantang. Iya betul sekali ya, Mas Anggoro. Saya baru ngeh ya, saya baru betul-betul baru seperti bangun dari mimpi ya, bahwa pengalaman dari volunteer difabel atau yang seperti tadi buka bersama, kemudian pengajian bersama itu jarang, harusnya diekspos lebih jauh. Menarik banget ya, mencari pasangan orang lain, mencarikan, dan ini harus membutuhkan cara yang memang benar-benar jitu, karena pasti akan dipakai jimat. Nah, yang menarik lagi ya, satu saya juga ingat bahwa Mas Anggoro itu mengingatkan tentang buka bersama. Saya juga ingat bahwa biasanya yang unik ya, di acara buka bersama itu, ketika selesai sholat, ketika mereka sudah berkumpul, mereka akan memesan aplikasi online untuk pulang. Dan yang pesan itu banyak banget. Dan pasti drivernya tanya, kamu di mana Pak? Dan di volunteernya juga bingung. Saya pakai tongkat, semuanya pakai tongkat. Saya di volunteer, semua yang pesan di volunteer. Saya yang suami istri, banyak yang suami istri. Mereka akan mencari cara bagaimana driver itu bisa mencari mereka. Jadi menurut saya itu benar-benar seperti games. Ini seperti ya permainan. Ini game ya. Iya, driver. Bahkan saya masuk mobil itu sampai 3 kali, karena yang pesan namanya Arif, itu ada 3 orang sama-sama Arif, pesennya sama-sama mobil. Saya masuk, ini jurus gimana Pak? Loh, lah kok ke Bantul, turun lagi, kemudian sampai yang ketiga itu baru saya dan rombongan. Itu artinya menjadi pengalaman tersendiri, dan mungkin yang lain atau yang mungkin punya atau pernah bertemu saat Ramadan, teman-teman, mungkin suaranya merdu atau pokoknya apapun yang bisa diceritakan boleh di-share di sini. Jadi memang seperti itu interaksi dengan teman-teman difabel gitu. Ya dibilang seru ya seru juga gitu loh. Mungkin ada yang lain kita sambil buka diskusi, atau memang sudah mulai lapar karena ini mendekati libur. Ya, nanti kalau mungkin sekitar 4 menit lagi ya, kita tunggu. Ya. Nanti kalau belum ada, bisa kita cukupkan. Ini mungkin apa ya, benar-benar sebenarnya ini kalau offline itu sangat menarik sekali ya Mas Anggoro, bahwa pasti mereka akan mengingat memori masing-masing, berinteraksi dengan difabelitas seperti apa ketika mendampingi, belum fakta-fakta yang biasa dipakai di forum difabelitas, tapi digunakan di tempat lain, seperti kalau ada pengajian difabelitas biasanya pada membawa plastik untuk menaruh sandal masing-masing, atau biasanya panitia pun menyediakan kantong plastik atau kantong-kantong seperti body bag untuk menaruh barang-barang difabelitas yang mungkin bisa terjejar, mungkin bisa ketendang kemana dan tidak dicari. Nah, kemarin seperti di Muslim United, Muslim United, apa namanya, di kemarin ada ya festival itu untuk Muslim ya, saya lupa namanya, itu di Jakarta. Nah itu memakai cara yang seperti tadi,
memakai sendal dimasukkan ke kantong. Itu sebenarnya punya kita, gitu. Cara-cara kita, tapi mereka merefleksikan itu secara tidak sadar, gitu ya. Itu Mas Guru ya. Nah, berarti kan setidaknya mereka mulai aware, gitu, mulai sadar gitu, bahwa hal-hal sederhana itu bisa berefek besar. Iya, benar bisa berefek besar. Dan sebenarnya yang namanya inklusi itu kan keduanya bisa mengakses. Jadi inklusi kan berarti difabel bisa mengakses, non difabel bisa mengakses. Kalau yang difabel bisa mengakses, non difabel tidak bisa mengakses, jadi bukan inklusi maupun sebaliknya. Nah, ini seperti metode yang barusan itu tadi. Ini kan benar-benar bisa betul-betul nanti seandainya dimanapun di event apapun itu dilakukan, maka ini benar-benar bisa membantu di karena mencarikan sendal, mencarikan pasangan tadi ya, pokoknya kemudian mencarikan driver, kemudian menggandeng puluhan orang mungkin, yang gandeng cuma satu untuk tempat menuju seperti itu, butuh betul-betul cara komunikasi yang bagus gitu ya, mungkin bisa membuat mereka nyaman gitu. Oke, dan sepertinya ini udah lebih hampir jam 12, hampir setengah 12 ya, udah jam 11:17 menit. Terima kasih banget kepada Mas Nanggoro, kepada Mas Siwan, Mbak Ala, Mbak Alta semua yang bisa hadir di diskusi Ramadan dan difabel ini. Semoga puasa di hari ini tetap lancar, puasa bisa dijalankan sampai nanti akhir Ramadan. Kemudian juga terima kasih banget telah ikut menceritakan apa sih yang bisa dilakukan di Babel selama Ramadan, kemudian peribadahan. Ternyata di Babel itu sangat nah ini semoga juga forum ini bisa terus ada dengan tema-tema yang terus menarik. Nanti kami sudah ada jadwalnya. Kalau yang belum follow Instagramnya berarti silahkan follow. Nanti di situ sudah ada jadwal diskusi. Kemudian jangan lupa share pengalaman ini ke yang lain yang belum bisa hadir di forum ini, karena ini betul-betul pengalaman dari difabelnya sendiri, dari relawan juga, dan tentang yang memang menurut saya itu dari tempat lain juga perlu dikombinasikan gitu. Nanti bisa jadi buku, bisa jadi cerpen, bisa jadi film. Pokoknya ketika nanti ada orang yang memang di passionnya itu bisa menjadikan kisah ini sebuah karya, kan kita nggak tahu. Pokoknya jadi diceritakan ke yang lain boleh. Dan pokoknya terima kasih atas kehadirannya siang ini, semoga sangat bermanfaat ya ilmu yang ada. Marilah kita tutup diskusi pada kesempatan kali ini dengan bacaan alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi, dan saya akhiri akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang Mbak Lala, Mbak Sartono, Mbak Retno. Monggo diizinkan untuk les, yang masih mau di sini ngobrol-ngobrol juga nggak masalah. Halo, Mas Sartono. Ini Mas Sartono dari mana ya?
Mbak Retno, Mbak Fatimah, Pak Amar, kok diem-diem baik.